Satu, dua, tiga. Halo semua, perkenalkan nama aku Salsabila Mutiara Putri dari kelas MB 4809. Halo semua, kenalin nama aku Haikal Salman dari MB 4809. Hai semua, perkenalkan nama aku Erina Naila Hania. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Jenden Milosevik. Halo, aku Raina Zahra Aziza. Grab Just Tip hadir sebagai solusi strategis atas tingginya permintaan masyarakat perkotaan terhadap produk fisik non-digital yang tidak terjangkau oleh layanan e-commerce konvensional. Keunggulan kompetitif utama Grab Just Tip terletak pada standar keamanan dan transparansi yang melampaui metode Just Tip tradisional, seperti mencakupnya fitur pelacakan real-time, konfirmasi visual barang oleh mitra pengemudi terverifikasi, serta sistem pembayaran terintegrasi melalui Grab Wallet. Grab Just Tip terdapat tujuan utama dan target. Yang pertama, target peningkatan penjualan mencapai pertumbuhan transaksi harian sebesar 30% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, peningkatan kesadaran merek, memperluas jangkauan layanan hingga masih 1 juta tayangan digital dengan tingkat interaksi sebesar 15%. Yang ketiga, ekspansi pasar, memperluas layanan ke kota-kota pendukung dengan target operasional yang mencakup kerjasama dengan 500 toko baru dan menarik 20% pengguna baru di wilayah tersebut dalam 1 tahun. Yang terakhir, loyalitas pelanggan, menjaga kepuasan pengguna dengan target 40% konsumen melakukan pemesanan kembali. Tujuan utamanya adalah menjadikan Grab Just Tip sebagai platform belanja on-demand utama yang terpercaya melalui percepatan pertumbuhan bisnis dengan penguatan ekosistem loyalitas di berbagai wilayah Indonesia. Nah, sekarang aku mau menganalisis situasi Just Tip saat ini. Jadi, kalau misalnya kita tahu Just Tip saat ini tuh sangat lagi marak kan. Nah, kenapa sih? Karena kan kita tuh sekarang ada sosial media kayak TikTok, Instagram, dan aplikasi Grab Just Tip juga sendiri yang memudahkan para konsumen. Kayak kalau misalnya kita nggak punya barang-barang itu dari daerah kita, kita bisa membeli lewat Just Tip dan itu memudahkan kita untuk membeli barang-barang impor seperti itu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu gambaran umum dari ukuran pasar sendiri dari Just Tip. Nah, untuk ukuran pasar sendiri itu bisa kita lihat dari tingginya transaksi jual beli ke luar negeri gitu. Nah, ini itu dimulai dari puluhan ribu sampai dengan jutaan rupiah. Lalu yang kedua ada pertumbuhan pasar. Nah, pertumbuhan pasar di Indonesia soal Just Tip ini meningkat per tahunnya sebesar 25% menurut Kementerian Perdagangan di tahun 2023. Untuk tren pasarnya sendiri, yang pertama ada penerapan sistem order atau juga kita ada katalog digital atau sekarang bisa ada jadwal pemesanannya. Yang kedua, ada konsumen itu bisa lebih selektif untuk memilih Just Tip yang trusted. Yang ketiga, ada terlihat dari Instagram, TikTok, dan juga media sosial gitu untuk promosi. Yang terakhir, yang keempat yaitu adalah tuntunan transaksi atau kayak terlalu mahal juga. Kalau misalnya transportasi Just Tip-nya terlalu mahal, nah itu salah satu juga. Nah, yang sekarang ada pemahaman konsumen nih teman-teman. Yang pertama ada problem identification, yang dimana kita itu mencari tahu nih kebutuhan atau keinginan kita oleh salah satu barang yang tapi kita nggak bisa didapetin di daerah kita. Kalau misalnya kita ada di daerah kita pun itu akan harganya lebih mahal. Nah, itu kenapa orang-orang memilih Just Tip. Yang kedua ada information search. Nah, ini tuh adalah dimana kita itu mencari informasi apakah Just Tip ini trusted, mulai dari pengirimannya lamakah apa enggak gitu, harganya berapa kayak gitu. Yang ketiga ada evaluation purchase. Nah, ini di mana orang itu mengevaluasi apakah harganya terlalu mahal gitu kan. Terus apakah tidak affordable, terlalu pricey kayak gitu. Yang ketiga ada purchase decision. Nah, ini kayak terakhir kayak kita udah fix bakal milih ke situ.
Yang terakhir ada evaluation post purchase, yang dimana kita itu sudah datang nih barang just tipnya, dan kita itu bisa tahu nih apakah barang just tipnya itu dia bisa beli di situ lagi. Kalau misalnya barangnya itu udah perfect, kalau misalnya ternyata barangnya itu gak perfect atau tidak sesuai ada di gambar, nah itu bisa menurunkan citra dari just tip itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang analisis kompetitor. Nah, yang pertama ada identifikasi pesaing utama, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, dan terakhir pemetaan posisi pasar. Nah, yang pertama kita lihat dari identifikasi pesaing utama. Nah, pesaing itu dibagi dua, ada pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, maksudnya apa? Kalau pesaing langsung tuh platformnya yang serupa. Contohnya seperti Just Tip in ID dan Bistip atau Hello World. Nah, kalau di pesaing yang tidak langsung, yaitu individu atau komunitas. Jadi dia tuh nggak buat startup, tapi dari individu masing-masing orang. Contohnya ada Justiper, profesional Instagram, dan penyedia jasa logistik tradisional, JNE dan JNT. Nah, untuk penjelasannya, aku bakal ngejelasin setiap pesaing-pesaing, mulai dari pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Nah, Justifin ID, apakah kamu pernah dengar? Nah, Justifin ID adalah platform jasa titip yang menghubungkan penitip konsumen dengan agen just tip untuk membeli dan mengirimkan barang baik dalam negeri walaupun luar negeri. Nah, sedangkan untuk Bistip, dia adalah platform marketplace khusus just tip yang sudah memiliki komunitas layak sejak lama. Nah, untuk pesaing tidak langsungnya ada Just Tipper, biasanya di Instagram itu dia adalah individu yang membangun kepercayaan personal, sehingga para konsumen tuh berani dan yakin untuk mempercayakan just tip ke dia ini sendiri, walaupun dia belum berbentuk startup seperti Just Tip in ID ataupun Bistip. Saya itu juga penyedia jasa logistik tradisional. Kalian pasti banyak lihat di jalan JNE dan JNT. Nah, itu salah satu pesaing dari kita, yaitu Grab Just Tip. Selanjutnya ada analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang pertama, Justiper, yaitu yang tadi ya, orang-orang yang belum punya brand, cuman dia tuh memiliki kepercayaan dari konsumennya untuk menitipkan barang dari luar negeri biasanya. Dia itu sangat fleksibel dalam mencari barang langka, namun lemah dalam hal standarisasi harga dan keamanan transaksi, sehingga memiliki resiko penipuan yang tinggi. Selanjutnya ada Bistip, memiliki basis komunitas, namun seringkali teknologinya tidak semulus aplikasi kita, yaitu Grab Just Tip. Nah, selanjutnya ada pemetaan posisi pasar. Grab Just Tip berada di kuadrat formal, harga kompetitif. Grab memposisikan diri sebagai layanan pelacak formal, namun tetap berusaha menjaga harga jasa tetap terjangkau melalui efisiensi driver yang sudah ada di lapangan. Selanjutnya, kalau Just Tipper profesional IG berada di kuadrat informal karena harganya premium. Mereka lebih mahal. Kenapa? Karena jasanya kurang spesifik. Jadi dia kayak nggak punya standarisasi harga dari dia sendiri. Kalau misalnya barangnya langka atau yang lagi viral, harganya bisa naik banget. Kalau misal barang-barang yang biasa, bahkan bisa lebih murah. Nah, selanjutnya ada Bistip atau yang komunitas itu tadi. Dia tuh berada di tengah-tengah karena memiliki sistem, namun tidak seformal institusi seperti Grab Just Tip itu sendiri. Nah, selanjutnya ke analisis SWOT. Ada strengths, weakness, opportunity, sama threats. Nah, di strengths kita melihat ekosistem terintegrasi, memanfaatkan jutaan driver Grab yang sudah aktif. Selanjutnya ada keamanan dan kepercayaan sistem. Pembayaran, kita lihat ada Dana, OVO. Nah, si Grab Just Tip tuh memiliki kelebihan di OVO. Dia kerjasama sama OVO. Nah, dan pelacakan real time. Yang terakhir ada brand awareness. Nah, nama Grab ini udah lebih terkenal dibandingkan Just Tip yang lain, apalagi yang tadi Just Tip IG atau YouTube. Selanjutnya ada weakness, yaitu keterbatasan kapasitas driver. Motor memiliki batas ukuran barang yang bisa dibawa. Jadi gak semua barang bisa dibawa sama driver karena dia cuma bawa motor. Tapi kita bisa ganti ke driver mobil. Ini ada kurasi kurang personal. Berbeda dengan IG yang dia bisa punya konten yang bebas,
punya kreativitas yang bebas. Nah, si Grab Just Tip ini tidak terlalu bisa mempromosikan sebagus IG Just Tip IG atau YouTube yang non formal itu. Jadi ada opportunities, yaitu tren FOMO. Seperti kemarin ada tren Labubu, tren apa lagi gitu ya. Si Grab Just itu bisa membuat tren FOMO itu ya, atau barang yang diinginkan warga kota lain. Itu selanjutnya ada kemitraan dengan event, menjadi mitra Just Tip resmi untuk acara konser atau pameran buku seperti BBY. Yang terakhir ada trades, yaitu regulasi bea cukai, aturan pajak impor yang ketat untuk Just Tip luar negeri. Lalu ada kompetisi harga, Just Tipper individu seringkali membandingkan harga jasa karena tidak ada potongan biaya administrasi dari platform Grab Just Tip itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Di bagian ini saya akan menjelaskan tujuan dan strategi pemasaran dari Grab Just Tip. Jadi kenapa sih Grab Just Tip ini perlu strategi pemasaran yang jelas? Karena layan ini bukan cuma soal Just Tip, tapi bagian ekosistem dari Grab yang sebagaimana Grab adalah super app. Makanya tujuan dan strateginya harus disusun supaya benar-benar terarah dan bisa diukur. Nah, tujuan utama pemasaran Grab Just Tip ini adalah untuk meningkatkan transaksi harian sebesar 30% di kota Jakarta dan Surabaya. Kenapa sih harus di dua kota besar ini? Karena Jakarta dan Surabaya memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi dan juga jumlah pengguna Grab yang sangat banyak. Jadi potensinya juga yang paling kuat. Nah, target ini itu ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan. Dalam penetapan ini, Grab Just Tip juga menggunakan prinsip SMART. Yang pertama ada spesifik, yang artinya targetnya itu jelas. Jelas dari mana sih? Yaitu jelas dari peningkatan transaksi sebesar 30%. Lalu yang kedua ada measurable. Measurable ini adalah keberhasilan yang bisa diukur dari jumlah transaksi harian, jumlah impresi digital, dan juga repeat order dari pengguna. Lalu yang ketiga ada achievable. Target ini dinilai bisa dicapai karena Grab sudah punya basis pengguna yang besar dan sistem yang terintegrasi. Lalu ada relevan, karena layanan Just Tip ini menjawab kebutuhan konsumen urban yang sangat sibuk dan juga butuh solusi yang praktis. Dan terakhir ada time bound, yang dimana time bound ini evaluasi dilakukan setiap kuartal atau 3 bulan sekali agar strategi bisa disesuaikan kalau hasilnya belum maksimal. Di sini aku akan melanjutkan untuk menjelaskan dari keselaraan bisnis. Kenapa sih ini tuh penting bagi Grab? Nah, di sini tuh ada 3 poin utama. Yang pertama dari ekosistem. Nah, ekosistem ini untuk meningkatkan engagement pengguna di dalam aplikasi. Yang kedua dari segi pendapatan, yaitu menjadi sumber revenue pendapatan baru di luar dari transportasi. Lalu yang ketiga ada branding. Branding ini untuk memperkuat cita Grab sebagai platform yang paling mengerti kebutuhan masyarakat yang modern. Nah, lalu ada target. Kenapa sih Grab ini tuh punya target? Punya target karena fokus utamanya itu ada di generasi muda yang produktif, yaitu memiliki usia sekitar 18 sampai 35 tahun, yang dimana mereka itu tinggal di wilayah urban seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka adalah orang-orang sibuk yang menghargai waktu dan sudah terbiasa dengan layanan digital. Singkatnya, kita menyasar mereka yang butuh belanja tapi tidak punya waktu. Nah, di sini aku akan melanjutkan menjelaskan tentang positioning dan value. Nah, Grab Just Tip itu memiliki positioning loh, atau juga disebut dengan jargon, yaitu Just Tip tanpa ribet. Dibanding Just Tip yang informal, Grab Just Tip memiliki beberapa poin yang unggul. Yang pertama dari segi keamanan, yaitu pengemudi terverifikasi dan pembayaran digital yang aman. Lalu yang kedua dari transparansi, yaitu ada fitur pelacakan real time. Yang ketiga ada kemudahan. Semua proses dilakukan dalam satu aplikasi tanpa perlu pindah-pindah platform. Lalu yang terakhir ada pembahasan tentang strategi 4P, yaitu yang pertama ada dari segi produk, yaitu Just Tip on demand dengan fitur pelacakan yang instan. Lalu yang kedua dari price, yaitu harga transparan dengan dukungan promo dari Grab Rewards. Lalu yang ketiga ada plus, akses langsung melalui aplikasi Grab di seluruh titik layanan. Yang terakhir ada dari promotion, fokus pada iklan in-app atau dari media sosial dan juga kolaborasi strategis dengan merchant lokal. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pada bagian bab pertama itu ada taktik dan juga rencana strategi pemasaran untuk Grab Just Tip. Jadi Grab Just Tip itu layanan personal shopper on demand yang berbasis digital, dan juga Grab ini sudah mempunyai aplikasinya tersendiri yang bernama Grab.
Untuk taktik pemasarannya itu Grab menggunakan konsep 4P. Yang pertama itu ada dari produk. Untuk produknya itu Grab sudah menggunakan keunggulannya itu dari segi kualitas dan juga layanannya. Dan yang kedua itu ada dari price. Untuk price-nya itu Grab mengunggulkan harga yang transparansi dan juga kompetitif. Ya bisa dibilang mudah dijangkau untuk konsumen dan juga di kalangan pasar-pasar yang lainnya. Dan untuk yang ketiga ada Flash. Nah, jadi Flash ini tuh distribusi Grab itu sudah besar. Jadi si distribusinya itu sudah melalui aplikasinya tersendiri yang bernama aplikasinya itu Grab. Dan yang keempat itu ada promotion. Promotionnya itu dia sudah menggunakan komunikasi pemasaran yang terintegrasi atau IMC. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai jadwal dan juga timeline pelaksanaan. Untuk jadwal dan juga timeline pelaksanaan itu ada 3 fase nih. Yang pertama itu persiapan. Nah, persiapan itu ada di bulan pertama, ada di bulan ke-1 sampai ke-2. Nah, itu melakukan finalisasi fitur dan juga materi promosi. Nah, selanjutnya itu ada yang fase kedua itu peluncuran. Untuk peluncuran itu berlaksana di bulan ke-3 sampai ke-6. Kampanye itu tuh bertujuan kampanye IMC intensif. Dan juga yang ketiga itu ada optimalisasi mulai dari bulan 7 sampai bulan 12 itu ada evaluasi dan juga ekspansi layanan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai anggaran pemasaran. Untuk total anggaran pemasaran Grab Just Tip itu selama 12 bulan itu mencapai dana sebesar 500 juta. Alokasi utamanya itu yang pertama itu untuk iklan digital dan juga in aplikasi. Grab Just Tip mengeluarkan uangnya itu sebesar 200 juta. Selanjutnya itu ada promosi penjualan. Untuk promosi penjualannya itu Grab Just Tip mengeluarkan dana sebesar 125 juta. Dan juga untuk public relation Grab Just Tip mengeluarkan dana sebesar 75 juta. Selanjutnya untuk produksi konten itu Grab Just Tip mengeluarkannya sebesar 50 juta. Dan juga ada analitik dan monitoring sebesar 30 juta. Dan juga yang terakhir itu ada dana cadangan. Jadi Grab Just Tip menyimpan dana cadangan itu sebesar 20 juta. Nah, baik teman-teman, kemudian ini di sini saya akan menjelaskan juga mengenai SDM. Nah, SDM itu sumber daya manusia. Untuk SDM di Grab Just Tip itu ada 2, yaitu tim yang terlibat dan juga yang didukung oleh Grab Just Tip. Untuk tim yang terlibat itu, yang pertama itu ada tim pemasaran digital, dan yang kedua ada tim produk dan juga teknologi, dan yang tim ketiga itu ada tim data dan juga analitik, dan tim yang keempat itu ada tim layanan pelanggan. Selanjutnya juga Grab Just Tip didukung oleh yang pertama itu program pelatihan IMC, yang kedua pelatihan analitik pemasaran, dan yang terakhir yang ketiga didukung oleh peningkatan keterampilan layanan pelanggan. Oke teman-teman, kemudian di sini tuh ada sumber daya teknologi. Nah, sumber daya teknologi itu meliputi yang pertama itu ada dashboard analitik internal Grab, yang kedua itu ada marketing automation tools, dan yang ketiga itu ada infrastruktur aplikasi dan cloud. Nah, kesimpulan dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa taktik dan rencana aksi ini dirancang realistis, terukur, dan juga terintegrasi. Ini tuh untuk mendukung keberhasilan pemasaran Grab Just Tip. Terakhir tuh ada bab 4 yaitu metrik dan evaluasi. Nah, pada bab ini terdapat 2 komponen utama. Yang pertama tuh indikator kinerja utama atau KPI dan metrik keberhasilan. Nah, poin keduanya tuh evaluasi dan penyesuaian. Nah, poin kedua ini memiliki 2 segmen. Yang segmen pertama tuh rencana peninjauan berkala dan penyesuaian strategi. Sementara segmen keduanya prosedur untuk mengatasi masalah dan peluang yang tidak terduga. Yo, keliling Bandung yo, keliling Bandung yo.
saya Yusuf akan menjelaskan bagian evaluasi. Judulnya tuh KPI. Nah, yang pertama tuh ada penjualan atau sales. Ini tuh mencakup total revenue-nya yang mencakup kenaikan 30% dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Selanjutnya ada sales per region-nya. Ini tuh memfokuskan pada kota Jakarta dan kota Surabaya. Terus yang terakhir ada average order value-nya atau AOV. Ini mengatur efektivitas posisi cashback terhadap nilai belanja gitu. Nah, selanjutnya ada kesadaran merek atau brand awareness. Nah, ini ada media reach-nya. Targetnya tuh 1 juta impresi pada platform digital seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada follower growth-nya, dampak kampanye user guaranteed konsumennya atau UGC-nya. Nah, terus yang terakhir ada brand mention-nya, frekuensi tagar Grab Just Tip di media sosial. Nah, selanjutnya ada customer engagement atau customer engagement. Yang pertama tuh ada CTR atau click through rate, interaksi pada pesan just tip tanpa ribet. Nah, selanjutnya ada social interaction-nya, akumulasi likes, comments, dan share pada postingan tersebut. Selanjutnya ada retensi pelanggan, retention rate target 40%, repost order setelah transaksi pertama. Selanjutnya ada purchase frekuensi, penggunaan rutin melalui dukungan Grab Rewards. Nah, selanjutnya ada CLV, nilai ekonomi jangka panjang dari satu pelanggan. Terus yang terakhir ada marketing ROI. ROI efektivitas mengukur hasil dari anggaran sebesar 500 juta rupiah. Terus yang terakhir ada CPA atau cost per acquisition. Nah, menjaga efisiensi biaya akuisisi pengguna baru. Turun. Nah, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu rencana peninjauan dan penyesuaian berkala. Yang pertama ada BI Weekly Review, yaitu pantauan performa harian dan efektivitas iklan tersebut, iklan ini nih. Nah, yang selanjutnya ada Quarterly Review, yaitu analisis mendalam target smart versus kompetitor. Nah, selanjutnya ada metode penyesuaian. Metode penyesuaian tuh ada beberapa cara. Yang pertama tuh ada investigasi bottleneck atau mencari penyebab jika pertumbuhannya tuh di bawah 30%. Kenapa di bawah 30% gitu. Selanjutnya ada stakeholder feedback atau feedback dari pemangku kepentingan. Itu tuh masukan dari driver dan skor NPS dari pelanggan. Terus yang ketiga ada A dan B testing, menguji promo mana yang lebih unggul. Contohnya diskon jasa versus gratis ongkir. Nah, yang terakhir tuh ada budget reallocation atau ganti strategi. Itu tuh menggeser dana ke kanal yang paling menghasilkan. Nah, penting untuk dipahami, A dan B testing adalah cara ilmiah untuk menentukan strateginya paling efisien lah ceritanya. Nah, gitu. Tuh. Terakhir tuh segmen pemantauan masalah dan peluang yang tidak terduga. Nah, ini tuh mengandung beberapa poin. Yang pertama, sistem pantau proaktif, yaitu dashboard real time untuk mendeteksi lonjakan tren atau permintaan. Selanjutnya ada rencana kontingensi atau rencana backup. Nah, ini tuh dana cadangan 20 juta untuk krisis teknis atau krisis kepercayaan. Selanjutnya ada rapid response team.
yaitu tim khusus resolusi masalah atau barang rusak atau barang yang salah gitu, maksimalnya 1 kali 24 jam. Terus yang terakhir ada komunikasi dan adaptasi. Nah ini tuh mencakup notifikasi transparan kepada user dan mitra jika ada kendala pada customernya. Terus yang kedua, menangkap peluang dari produk atau tren viral untuk meningkatkan volume secara organik. Nah, poin pentingnya tuh SOP-nya 1 kali 24 jam adalah keunggulan kompetitif. Just tip tradisional biasanya sulit komplain, tapi Grab Just Tip menjamin keamanan. Dana 20 juta adalah asuransi rencana kamu.